Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marifatul Ulia Putri Lestari dari kelas Humas Karyawan dengan NPM 0441221147. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teknik Berbicara di Depan Umum yang diampu oleh Ibu Dini Valdiani, yaitu materi tentang presentasi. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan di depan umum atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi juga merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Presentasi ini biasanya sering dilakukan dalam lingkup bisnis, seperti pada pengenalan produk, rapat, laporan, atau mungkin pendidikan juga seperti menjelaskan materi, penyuluhan, atau seminar. Nah, presentasi ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada presentasi informasional. Biasanya berisikan tentang informasi-informasi yang akan disampaikan kepada audiens seperti hasil penelitian atau laporan bulanan dan lain-lainnya. Terus ada presentasi persuasif. Presentasi persuasif itu biasanya isinya tentang ajakan atau mempromosikan biasanya ya. Ada seperti presentasi pengenalan produk, promosi, atau mungkin kampanye politik dan lain-lain. Yang ketiga ada presentasi instruksional. Nah, presentasi instruksional ini berisikan tentang instruksi atau pengarahan seperti dalam workshop atau tutorial dan penyuluhan. Yang keempat ada presentasi inspiratif. Nah, tentunya seperti namanya presentasi inspiratif ini berisikan tentang inspirasi atau motivasi yang akan disampaikan kepada audiens, seperti contohnya ceramah, seminar motivasi, dan lain-lain. Terakhir ada presentasi perkenalan. Presentasi perkenalan ini bisa termasuk perkenalan diri sendiri ya, mungkin di kantor atau misalkan di kelas dan lain-lainnya, itu juga termasuk presentasi. Selanjutnya adalah sasaran dan tujuan. Nah, kita sebelum melakukan presentasi itu kita harus tahu nih menganalisis ada tujuan presentasi kita apa yang ingin dicapai, siapa audiensnya, dan apakah audiensnya sudah sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Setelah menganalisis itu kita bisa tahu nih apa yang kita sampaikan, kita menyampaikan informasi to inform dan apakah persuasif juga memengaruhi to persuade. Selanjutnya, penyampaian presentasi. Nah, di sini ada opening, evidence, dan closing. Opening, pembuka harus bisa dibuat semenarik mungkin untuk mendapatkan perhatian positif audiens. Biasanya, opening ini kenapa dibuat harus menarik mungkin agar kita bisa menyita perhatian audiens dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, evidence artinya itu adalah bukti. Maksudnya adalah menggiring audiens menghargai pembicara dan kita bisa meyakini kredibilitas kita sebagai pembicara kepada audiens agar audiens mau mendengarkan kita. Jadi audiens itu nggak memandang sebelah mata pada kita ya. Dan terakhir ada closing. Closing juga sangat penting untuk memberikan kesan positif pada audiens, mengajak dan menyimpulkan hal-hal penting. Jadi kita bareng-bareng nih sama audiens itu memberikan kesimpulan dan menyimpulkan hal-hal yang penting agar kita juga tahu kalau audiens kita ini mengerti dan mendengarkan kita selama kita menyampaikan materi. Nah, di setiap presentasi pastinya juga ada sesi tanya jawab, apalagi presentasi yang mungkin formal. Nah, setiap presentasi pasti akan diakhiri oleh tanya jawab. Beberapa manfaat, ada manfaatnya tanya jawab, yaitu seperti memperjelas pesan presentasi, kesempatan bagi pembicara atau narasumber menambahkan bukti atau contoh dari materi. Yang ketiga adalah mendorong timbulnya interaksi antara pembicara dan audiens. Dan yang keempat ada untuk kesempatan untuk audiens bisa lebih paham dengan materi. Nah, itu sesi tanya jawab manfaatnya. Biasanya juga di sini sesi tanya jawab itu dilakukan di presentasi yang menyangkut dengan edukasi. Tapi mungkin sesi tanya jawab ini masih seperti tantangan ya dan punya resiko tersendiri apalagi untuk seorang pemula. Mungkin tantangannya seperti audiens yang tidak sependapat atau pertanyaan yang sulit yang di luar pengetahuan kita dan audiens yang tidak tanggap terhadap pertanyaan atau jawaban
narasumber atau pembicara. Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat membantu narasumber atau pembicara pada saat tanya jawab. Nah, yang pertama ada tetap tenang. Tetap tenang ini jadi kayak misalkan kita nggak terlihat gelisah kalau mendapatkan pertanyaan yang susah. Jadi kita tetap tenang. Yang kedua ada dengarkan pertanyaan atau opininya si audiens sampai akhir. Yang ketiga, membatasi waktu sesi tanya jawab. Nah, ini lebih ke trik agar si audiens itu kalau misalkan emang nggak sependapat sama kita itu kita bisa ngalihin dengan membatasi waktu sesi tanya jawab. Nah, yang keempat ada bersikap jujur kepada audiens. Jika memang tidak bisa menjawab, pembicara dapat menawarkan untuk mencarikan jawaban atau sumber-sumber lain kepada audiens agar audiens ini juga bisa terjawab ya keingintahuannya. Nah, yang terakhir ada mengalihkan atau meminta saran dari audiens lain. Ini juga termasuk trik kalau menurut saya, karena jadi kitanya juga bisa tahu setiap opini-opini dari audiens yang lain. Dan yang terakhir ada penutupan presentasi. Penutupan presentasi juga tidak kalah penting dalam sebuah presentasi. Penutupan presentasi dibuat semenarik mungkin dan memberi tambahan pesan yang akan selalu diingat oleh audiens. Penutup presentasi juga harus mengandung kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dan tujuan dari presentasi tersebut. Kenapa penting? Karena ya penutupan presentasi itu harus mengandung kesimpulan. Jadi biar si audiensnya itu juga ingat sama apa yang kita sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.